Oke, selamat malam Stock Goes People sekalian. Gimana kabarnya? Baik-baik saja ya, saya rasa. Dan balik lagi di Stock Goes Future ya. Hari ini hari Rabu ya, Rabu 6 Mei 2020. Dan besok libur ya. Besok libur, kita nggak ada market buka. Besok hari Waisak. Dan kita akan membahas seperti biasa beberapa saham pilihan ya. Hari ini kita akan fokus di sektor trade. Nah, apa itu sektor trade nanti saya jelasin. Sebelum itu, buat yang baru menonton, selamat menonton. Baru bergabung di channel ini, terus support dengan subscribe dan share ya jika video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Siapa tahu buat kita retail-retail nih yang butuh edukasi, nggak usah jauh-jauh ke Stock Gossipers saja. Oke. Ya, hari ini kita akan satu sektor yang sangat penting ya bagi saya, trade ya. Dan ini potensinya besar kalau kita lihat ya, kita bedah dan analisa lagi. Nanti kita lihat bagian-bagiannya. Sebelum itu, seperti biasa, trade at your own risk. Ini hanya sekedar sharing aja, diskusi ya. Jadi kalau teman-teman merasa pengen ya apa yang kita analisa, Stock Gossipers analisa ini digunain, tetap trade at your own risk ya. Itu yang paling penting dan terutama harus pakai trading plan dan money manajemennya dijaga. Karena kalau tidak pakai trading plan, manajemen, wah kita bisa diombang-ambing di pasar modal Indonesia ya. Oke. Ya, gitu aja. Kita back to chart. Saya akan balik badan. Ya, hari ini hari ini tanggal 6. Indeks kita merah ya guys. Indeks kita merah. Ya mungkin ada sentimen kemarin berita GDP masih berpengaruh dan hari ini saya lihat beberapa statement yang cukup pesimis ya dari Bank Indonesia. Ini yang bisa membuat harga ini ya asing panik dan sebetulnya bukan itu ya penyebabnya ya. Asing hari ini keluar masih normal teman-teman di kisaran 347 ya, all marketnya 280 masih normal teman-teman, masih normal ya. Ini mungkin karena ini ya, kita tahu ada perang baru ya sama Cina sama Amerika. Nah ini bisa jadi sentimen negatif sebetulnya ya, jadi harus hati-hati karena ya mau nggak mau kan, karena market kita masih dominan asing ya yang menguasain. Nah makanya pasti mereka cermat sekali dalam melangkah. Oke begitu, saya sambil minum. Oke, kita lihat IHSG kita teman-teman. Saya hapus dulu. Ya, hari ini seperti biasa dia buka di sini, dia sini dan ya ini harusnya udah exit ya. Tadi saya exit BTPS saya exit sedikit ya. Dan ya benar aja dia turun dalam ya sampai sini dan BTPS seperti yang saya bilang kalau asingnya keluar IHSG-nya ini ya dia biasanya ngikutin IHSG. Nah, perlu dicemati ya. Nanti kita akan buka chartnya ya kayak gini. Asing masih 290 normal ya sebetulnya. Normal selama belum di atas 600. Jadi masih aman. Cuman ya gitu ya. Sampai dari berapa tahun ya? Setahun yang lalu asing kuat terus. Nah, ini juga harus kita cermati. Kita tidak bisa anggap remeh ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Seperti biasa, kita akan lihat star rotation. Ya, ini saya bukan promosi, kita pakai botnya DL Quan ya.
Ini untuk memudahkan kami aja sebetulnya ya, memudahkan kami untuk melihat sektor. Nah, kalau teman-teman lihat saat ini star rotation composite, hari ini kita akan bahas satu bahasan menarik yaitu tentang thread ya. Thread di mana di sini dia ada di nomor 1. Jadi kalau mau teman-teman berlangganan nanti bisa cek star C1. Nah, kayak gitu. Kita lihat ya, hari ini sudah update dan benar saja beberapa ya finance masih berusaha menuju sini. Properti nih teman-teman, dia sudah mulai mendekat di ini nih. Ini good sign sih sebetulnya ya, kalau dia udah bisa masuk sini kita bisa mulai entry. Tadi saya sudah masuk tadi SMRA, saya masuk Sumarekon. Tadi mau masuk CTRA juga, cuman saya udah pegang SMRA, ngapain pegang CTRA. Yang jelas apapun itu tetap dengan trading plan masing-masing ya. Nah, consumer masih di daerah sini. Masih di sini. Mining sudah mulai berbelok juga. Nah, dia antara dia mau ke sini atau dia bakal langsung lagi ke sini nih. Kita nggak tahu ya. Ada patokan baku nggak buat Buat ini stars ya. Sebetulnya tidak masalah. Yang penting kita bisa baca gerakan aja. Ingat di sini area yang agak ini rawan. Di sini masih bisa nih potensial. Sini udah bagus, ini bagus banget, dan ini bagus, ini agak rawannya ke sini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi harus paham dulu petanya. Kalau teman-teman paham petanya pasti aman. Oke, kita akan bahas trade ya. Trade ini banyak ya, banyak saham-saham trade. Kita coba lihat. Teman-teman bisa lihat sambil belajar ya. Untuk saham trade, kalau teman-teman lihat ada Akra, ada MAPI, ada Asces, ada Tele, ada SMA, ada UNTR ya, BMTR, Mika, LPPF, banyak sekali ya. Saya tidak bisa sebutin satu-satu. Cuman yang jadi bahasan kita tema malam ini adalah trade sektor dunia televisi ya, MNCN. Di mana MNCN kita tahu yang memilikinya adalah sosok yang luar biasa ya, Pak Haritanu, dan dia juga trader kawakan ya. Dia sudah malang melintang di pasar modal ya, dan langkah-langkah dia perlu kita cermati juga. Nah, di sini buat teman-teman yang pengen tahu MNCN tuh kayak gimana, saya akan jelasin. Dulu sebetulnya di video-video sebelumnya ada sih kita membahas MNCN ya. Coba di scroll lagi aja. Tapi ini kan di masa COVID ya. Nah, kita akan coba bedah. Murah nggak sih kita punya MNCN nih? Apa justru kita nggak usah invest di sini? Nah, Akra dia sudah mulai grid, hati-hati. Dia bisa berbelok sini dan ya siap-siap. Yang perlu diperhatiin ya MNC udah mulai berbelok, menarik ya. Nah, teman-teman mau masuk Aces juga nih. Aces nih lumayan ya, simpan aja. Nah, MNCN tuh head to headnya sama SMA teman-teman, dan bedanya SMA sudah di kuadran grid ya. Nah, ini harus jadi pertanyaan juga nih, apakah dia akan masuk ke sini atau dia akan belok lagi nih. Karena kalau kita lihat trendnya ada di sini. Nih, harus ada di sini. Jadi bisa jadi MNCN ditarik ya sama ini ya, bisa ke sini. Ya, seperti itu. Jadi kita akan detail membahas MNCN. MNCN.
Kita akan lihat star MNCN. So, ya, MNCN. Nah, seperti yang saya bilang, ya udah berubah ya. MNCN dia di sini ya. Nah, teman-teman lihat dia berbelok, mulai berbelok. Nah, ketika dia sudah masuk sini, nah harusnya teman-teman wait and see ya. Kalau saran saya sih tunggu dia ambil di sini area entry-nya ya. Kalau bintangnya masuk di sini. Kenapa? Karena ini area entry sebetulnya. Bisa aja dia langsung ke sini, tergantung kalau ada power yang cukup besar masuk, kita nggak tahu kapan ya. Ya kita lihat aja. Dari sini kita bisa berkaca bahwa masih distribusi ya strong sell. Area ini area strong sell. Oke, gitu. Kita akan mulai saja sebelum lebih dalam. Kita lihat VPA dulu ya, VPA index. Ya, indeks masih ya, masih sideways dia bikin base. Nah, bikin base dan masih akum bandar detektornya. Volumenya masih kurang ya, masih less than average. Ini menandakan bahwa masih ini masih sideways. Jadi selama dia belum ngebreak ini, ya kita tunggu ya. Tapi kalau dia udah ngebreak 4.000, nah itu udah siap-siap kita exit apapun itu. Kayaknya nggak ada masalah komposit kita ya. Masih stick to the plan. Dan cukup jauh ya naiknya dari sejak dia ini ya. Lumayan. Jadi harus berjaga-jaga tetap. Oke teman-teman lanjut. VPA MNC. Ya, MNC ya. MNC seperti biasa dari Doncian kelihatan sekali dia masih di sini. Masih di garis ini. Ini sebetulnya area entry bagus di sini ya. Kalau saya ada ngajar juga waktu itu saya pernah bilang area sini nih area bottom fishing sebetulnya. Nah, cuman kita lihat lagi, kita lihat berapa area support resistennya. Nah, saya mau ngasih tahu sesuatu ya. Nah, ini. Iya, kelihatan nggak ya? Kecil ya. Kecil. Kita besarin aja. Kelihatan? Ya. Nah, jadi MNCN teman-teman. Ini saya sudah bikin trading plan saya. Iya. Dia tertingginya 1.600, terendahnya 750. Nah, angka ini bisa jadi acuan teman-teman ya, 750. Dan di Fibo 100-nya juga dia ada di 750. Karena kalau dia ngebreak 750, dia potensinya ke 400 ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi catatan. Tapi selama kurang dari 75, masih berada di 750 ke atas, buat teman-teman akumulasi saja. Kalau saya sih akumulasi ya. Mumpung murah ya, bayangin 1.600 loh tertingginya. Kalau saham perusahaannya bagus ya kenapa tidak kita ini invest. Nah, kita lihat nih area support resistennya ya, pivotnya di 860. Dia terjaga di pivotnya, jadi belum ada trigger untuk dia tembus ya. Tadi sempat ada masuk ya. Nah, ini bisa jadi acuan entry teman-teman nih. 840, 825, 805. Dan sini terakhir 750. Jadi disesuaikan aja ya teman-teman ya, disesuaikan area entry-nya ya. Kalau misalnya punya dana 10 alokasi 100 juta. Nah, ya itu teman-teman first entry-nya seperempatnya 25 juta. Nah, ini masih first entry. Jadi dibagi-bagi ya masuknya. Apapun itu selama dia tidak nembus 750 kita masih bisa akumulasi. Itu
Terus kita lihat PIF-nya nih. Nah, sama kan teman-teman kan? Nah, PIF-nya juga segini. Dan kalau bisa sih nunggunya di 805 ya, S3 kalau bisa. Dan ini ya, kenapa saya bilang MNC belum menarik? Karena masih foreign, masih keluar, dan ini ya masih merah banda detektornya. Jadi ya memang harus sabar nunggu saham ini ya, saham ini pulih ya. Dan selama di bawah 750 sampai 800 kita boleh akum. Tapi kalau udah di bawah itu ya cuci aja. Karena di sini menarik nih, ada candle tweezer di sini ya. Nah, kalau teman-teman tahu candle tweezer, biasanya dia ada sinyal-sinyal pembalikan. Tapi kita nggak tahu kapan. Ya itu hanya Tuhan dan bandar saja yang tahu ya. Cuman kita bisa menganalisa aja probability-nya seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Untuk MNC, jadi saran saya yang lagi ngakum-ngakum MNC nih, jadi pertanyaan besarnya, akankah dia ke 750? Nah, teman-teman bisa analisa lagi. Kita ke chart aja. Ya. Saya biasa pakai supply demand, fractal, DC, mana lagi? Volume climax. Ini nanti bisa tanya-tanya ya teman-teman ya, kalau mau komentar tanya-tanya saham bisa loh komen di bawah nanti ya, di bawah silahkan di komen. Kalau mau gabung grup bisa langsung hubungin adminnya di @sgi-indonesia. Bilang aja saya mau gabung, gimana caranya? Nanti diarahin deh. Kayak gitu. Kita belajar bareng lah, kita belajar santai. Nah ini saya sudah bilang tadi dia di donciannya masih ini dan sebetulnya stokastiknya dia sudah ini ya, sudah oversold ya. Nah ini yang jadi menariknya ya. Dan kalau teman-teman lihat, ini tinggal nunggu satu momen aja nih dia bisa ke atas. Karena kalau udah naik biasanya lumayan guys, teman-teman. Itu aja. RSI-nya masih stable, belum turun ya. Ini saya nunggu turun sebetulnya ya, biar menarik garisnya. Di fraktal juga masih ini fraktal sideways nih kalau dilihat fraktalnya. Fraktal sideways dan sama dia nggak, nah ini ya, kenapa saya bilang fraktal saja mengkonfirmasi nih, kalau ada fraktal di 750. Jika 750-nya tembus, ya sudah, bye-bye. Nah, fraktal atasnya di 1000. Jika 1000 berarti ini, dia bisa lanjut. Jadi masih panjang sekali nih. Ini menarik ya. Nah, di sini juga berkaca dari supply demand. Ini supply demand ini area yang ini ya teman-teman. Ini indikator yang sudah kita modifikasi. Nah, ini kalau mau mancing nih area sini nih teman-teman. Ini boleh masuk banyak nih. Bisa masuk 50% lah ya. Nah, habis itu kita nggak tahu, siapa tahu dia di bawah naik. Nah, apakah dia akan membentuk double bottom atau pattern-pattern lain kita nggak tahu ya. Nah, itu teman-teman analisa lagi. Itu aja. Jadi MNC gitu. Pesan saya jangan terpengaruh dengan omongan orang lain. Percaya diri aja dengan analisa teman-teman. Dan ini jadikan second opinion. Apapun yang teman-teman percaya masuk aja. Kalau saya sih selama dia tidak nge-break 750 saya akan masuk. Nah ini memang jadi watchlist saya ya MNCN. Dan tetap semangat buat ini indeks kita karena masih dalam fase COVID. Jadi masih ini ya sideways. Oke. Gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di Stock Ghost People episode selanjutnya. See you.